Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Kemudian Cemre datang. Jeng mengungkapkan perasaannya lalu mengakui bahwa bayi Ceren adalah bayi miliknya. Cemre terkejut dan menyuruh Jeng mengatakan bahwa itu bohong. Lalu Cemre bertanya pada Senis. Senis mengedipkan matanya dan tersenyum. Cemre menangis dan berkata, "Jeng, ayo katakan bahwa kamu tidak melakukannya. Ayo katakan bahwa kamu tidak menyentuhnya." Jeng meminta maaf pada Cemre. Ceren ingin melihat Senis namun Seher dan Nedim melarangnya. Ceren tetap pergi, kemudian Cemre berteriak memanggil Ceren. Seher dan Neriman penasaran, namun Nedim menyuruhnya diam. Cemre berkata, "Apa Jeng ayah dari bayimu?" Ceren menjawab, "Jadi akhirnya kamu mengaku Jeng." Lalu Cemre bertanya kenapa tes DNA bayi Ceren berubah. Cemre menyalahkan Senis, namun Ceren menyuruh Cemre bertanya pada Nedim. Nedim menundukkan kepalanya dan diam. Cemre menyuruh Nedim untuk bicara. Nedim pergi, kemudian Cemre menariknya dan mengunci pintunya. Cemre berkata, "Siapa yang mengubah tes DNA? Siapa?" Kemudian Nedim mengakuinya. Cemre menangis dan berkata, "Kamu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Untuk balas dendam kan? Apakah kamu menjadi buta dan harimu menjadi gelap? Bagaimana kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Bagaimana kamu tidak malu pada dirimu sendiri?" Nedim berteriak, "Aku melakukannya. Aku melakukan kesalahan. Apa aku menyesal? Ya, aku menyesal. Tapi itu sangat menyakitkan Cemre. Kamu tahu apa yang dilakukan Jeng padaku. Kamu tahu kenapa aku duduk di kursi roda itu. Dan saat Jeng datang lalu menikahimu," Cemre berkata, "kamu ingin menghukumku dengan anak yang belum lahir." Kemudian Seher, Neriman, Nurten, dan Damla berlari ke kamar Nedim. Cemre memarahi Jeng. Seher menyuruh Cemre membuka pintu. Cemre berkata pada Ceren, "Kenapa kamu berbohong padaku? Bagaimana kamu mendorong bayimu sendiri pada hal ini?" Ceren menjawab, "Aku tidak tahu semua ini. Senis tahu segalanya. Aku hamil saat menikah dengan Nedim. Kamu menonton video yang kamu tonton kan? Aku diancam dengan itu." Cemre berkata, "Mengapa kamu tidak datang memberitahuku?" Ceren menjawab, "Aku ingin datang. Aku sangat menginginkannya." Cemre berkata, "Aku sangat mengenalmu. Aku tahu betul ambisimu. Bagaimana aku bodoh? Betapa naifnya aku dan percaya padamu. Orang macam apa kamu? Ayah bayi Ceren adalah Jeng dan kamu merahasiakannya dari kami." Seher terkejut lalu pingsan. Neriman bertanya pada Ceren. Ceren berkata, "Cukup nenek, bermimpilah di sisiku." Neriman menjawab, "Apa yang aku lakukan padamu putriku?" Ceren berkata, "Bukankah semua ini terjadi karenamu? Bukankah kamu memulai semuanya? Kamu menceritakan sebuah dongeng. Kamu membuat mimpi itu jadi kenyataan. Saat mimpi itu hancur, kamu membuatku percaya pada mimpi baru. Kamu menjualnya padaku. Tidakkah kamu melihatnya sebagai pertukaran? Semuanya sudah berakhir. Rumah besar, uang, ketenaran, ini semua sudah berakhir. Kamu mengambil resiko, tapi kamu kalah. Aku hanya punya satu keluarga, dan sekarang itu juga tidak ada." Dokter memberitahu Agah bahwa tes DNA-nya akan dikirim pada siang hari. Ceren menghampiri Seher, namun Seher menampar dan mengusir Ceren. Kemudian Cemre menyuruh Neriman membawa Ceren. Ceren menepis tangan Neriman, lalu Ceren pergi. Damla berkata, "Kakak, apa benar yang aku dengar itu?" Jeng menganggukkan kepalanya. Damla berkata, "Rahasia apa lagi yang tidak kita ketahui? Jadi apa yang kamu lakukan dengan mengubah tes DNA Nedim? Kalian gila." Lalu Jeng pergi. Ceren datang dan berkata, "Ini sudah berakhir Nedim. Kotak dosa telah dibuka dan tumpah ke tanah."
Kamu juga kalah, Nedim. Basyak berjalan-jalan dengan Atlas. Kemudian Oya menelepon dan berkata, kenapa kamu tidak menyalakan ponselmu, Basyak? Bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Aku menjadikanmu ibu sebagai imbalannya. Kamu akan melakukan apapun yang aku katakan. Basyak menyuruh Oya memenuhi janjinya untuk membuatkan kartu identitas untuk Atlas. Lalu Basyak menutup teleponnya. Oya menahan kesal lalu menelepon Nedim, namun Nedim tidak menjawab teleponnya. Oya berkata, Nedim, jangan lakukan ini padaku. Aku kakakmu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Oya melempar ponselnya dan menjatuhkan gelas, lalu semua orang tertuju pada Oya. Jeng menangis dan berkata, tidak ada dosa yang luput dari hukuman, Bu. Kamu mencoba menyembunyikannya. Kamu mencoba melarikan diri dari semua dosa dan kebohonganmu. Tapi semuanya berubah seperti ini. Aku berharap kami tidak melakukannya. Kemudian Damla datang. Senis memberi isyarat pada Jeng. Jeng berkata, aku berharap aku memberitahu ayah aku melempar Nedim keluar jendela. Aku berharap aku memberitahu ayah bagaimana kamu meracuni Nedim selama bertahun-tahun untuk melindungiku. Damla terkejut. Nedim menghampiri Cemre. Cemre menyuruh Nedim pergi. Nedim berkata bahwa dia ingin menjelaskan. Cemre menjawab, apa yang akan aku percayai? Nedim mana yang harus aku percayai? Akankah aku percaya pada pria yang tidak aku kenal ini dengan balas dendam di matanya? Aku tidak pernah mengenalmu, Nedim. Lalu Cemre menyatakan perasaannya. Nedim terkejut. Cemre berkata, aku percaya padamu. Aku pikir kita melakukannya bersama. Apapun yang mereka lakukan pada kita, aku pikir kita mengatasi kejahatan terbesar bersama-sama. Tapi apa yang kamu lakukan? Kejahatan terburuknya adalah kamu melakukannya untukku. Apapun yang aku yakini, percaya, berlindung, semua adalah kebohongan. Kamu pembohong besar, Nedim. Meskipun ada kebohongan, bagaimana kamu datang dan memegang tanganku ketika hatimu begitu hitam? Kamu membunuh cinta dalam diriku. Lalu Nedim memeluk Cemre. Damla menangis dan bertanya pada Senis. Senis membalikan badannya. Damla berkata, Bu, apa Nedim selama ini benar? Kakak, katakan sesuatu. Jeng menjawab bahwa itu benar. Nedim berkata bahwa Cemre sangat menyakitinya dan Nedim membahas pernikahan Cemre dan Jeng. Cemre menjawab, aku menikah dengan Jeng untukmu dan kamu tahu itu dengan sangat baik. Nedim berkata, tapi kenapa kamu datang ke rumah pertanian dan kamu menghancurkan hatiku dengan kata-kata itu? Cemre menjawab, karena mereka mengatakan jika aku menjauh darimu, kamu akan sembuh. Jika aku tetap menikah, kamu akan sembuh dengan kebencianmu terhadapku. Bahkan kamu tidak melangkah maju saat kamu tahu alasanku menikah. Lalu Nedim meminta maaf. Cemre berkata, jangan meminta maaf. Kamu adalah kekecewaan terbesarku, Nedim. Lalu Cemre pergi. Damla berkata, aku mengobarkan perang terhadap ayahku. Aku menghapus ayahku sendiri karena dia mengusirmu dari rumah ini. Aku selalu melindungimu dari Nedim. Aku benci amarahnya. Tapi Nedim benar. Dia benar. Lalu Jeng pergi. Damla berkata, Ibu, kursi roda ini adalah kebenaranmu. Zivan terus memanggil Damla dan bertanya. Lalu Damla memeluknya. Damla berkata, Zivan, bawa aku pergi dari sini, sembunyikan aku. Jahangir membawakan hasil tes DNA Damla dan Jeng pada Aga. Aga berkata, jawaban pertanyaanku ada di sini, Senis. Damla terus menangis. Zivan bertanya. Damla berkata bahwa Zivan tidak harus tahu tentang ini. Zivan pun kesal. Damla akan memberitahu asalkan Zivan berjanji padanya. Namun Zivan tidak ingin berjanji. Damla tetap tidak mau memberitahunya. Lalu Zivan mengajak Damla pulang. Damla menahan dan menyuruh Zivan berjanji. Akhirnya Zivan berjanji. Damla memberitahu bahwa ayah bayi Ceren adalah Jeng dan Nedim mengubah hasil tes DNA-nya. Kemudian Zivan membawa Damla pulang. Ceren menghampiri Nedim. Nedim berkata bahwa dia ingin bercerai. Ceren berkata, apa yang aku lakukan padamu? Aku tidak menyuruhmu mengubah DNA. Aku tidak
tidak menyuruhmu untuk menyembunyikannya dari Cemre. Nedim berkata, Charon, keputusan ini tidak ada hubungannya dengan apapun. Lagi pula tidak ada gunanya bagi kita berdua berada dalam permainan konyol ini. Ini sudah berakhir. Lihat, aku siap memberikan apapun yang kamu mau selama tidak ada pertarungan. Karena aku sangat lelah melanjutkan ini. Damla menenangkan dan menahan Zivan. Zivan terus berteriak memanggil Charon. Zivan bertanya pada Seher. Cemre berkata bahwa Charon di rumah besar. Seher menjawab, apa yang dia lakukan di rumah besar? Seher menahan Zivan lalu Seher pergi. Charon berkata, kami tidak pernah memiliki pernikahan yang bahagia dan itu tidak akan pernah terjadi. Nedim menjawab, Charon, apa kamu bercanda? Pernikahan apa? Kebahagiaan apa? Sejak awal kami telah tinggal di neraka bersama. Kemudian Nedim berkata bahwa dia akan mempersiapkan protokol perceraiannya besok. Lalu Seher berteriak dan membawa Charon keluar. Zivan bertanya pada Charon. Charon menjawab, apa kekuatanmu cukup untukku? Apa aku membuat anak itu sendirian? Apa Jeng tidak salah? Jeng tidak salah bukan? Charon satu-satunya kambing hitam. Charon satu-satunya orang yang menjijikkan. Zivan berkata, apa laki-laki itu memaksamu ke tempat tidur? Kamu adikku, apa yang tersisa selain kehormatan? Bagaimana bisa kamu melakukannya? Charon berteriak dan mengaku bahwa dia yang melakukannya. Charon menyuruh semua orang membunuhnya, lalu Zivan pergi. Charon berkata, apa ibu dan anak bahagia? Hidupku sudah berakhir. Besok aku akan bercerai dengan Nedim. Berbahagialah kakak, berbahagialah kalian semua. Seher menjawab, tentu saja kamu akan bercerai. Apa ada gunanya lagi dari pernikahan ini? Seher melarang Charon keluar rumah dan tidak akan pergi kemana-mana tanpa izin darinya. Nedim menghampiri Senis dan berkata, apa ini sepadan? Semua ambisi, amarah. Lihatlah di mana akhirnya kamu tiba dari apa yang kamu perbuat untukku. Itu tidak bisa disebut hidup, bukan? Tidak ada yang mendengarmu, tidak seorang pun mengerti. Itu adalah aku, tepatnya 20 tahun lulus melewati ini. Mungkin sekarang kamu akan mulai mengerti aku. Jika kamu jadi aku di tempatku dan aku di tempatmu, aku sangat yakin kamu akan sangat bahagia. Tapi saat aku melihatmu seperti ini, aku tidak bisa bahagia. Sungguh menyakitkan melihat keadaanmu ini. Terlepas dari apa yang kamu lakukan padaku selama bertahun-tahun, aku masih merasa kasihan padamu. Mungkin ini adalah hukuman terbesar untukmu. Kamu menyiapkan akhirmu sendiri, Senis. Agah merasa tegang saat akan membuka hasil tes DNA anak-anaknya. Agah memulai dari Damla, dan Agah merasa lega karena Damla adalah anak darinya. Saat akan membuka hasil tes Jeng datang dan mabuk. Jeng mencurahkan isi hatinya dan berkata bahwa dia menyesal tidak memberitahu Agah tentang kejadian masa lalu. Jeng berkata, aku sangat beruntung ayah karena aku adalah anakmu di dunia yang besar ini. Agah menangis lalu memeluk Jeng. Seher menyesal datang ke Istanbul. Cemre berkata, kita akan pergi bu, kita tidak pernah tertawa sejak kita datang ke Istanbul. Ayo pulang, kita lanjutkan kehidupan kecil kita. Seher menjawab, aku bersedia kembali sejak kemarin, ayo pergi besok. Cemre berkata bahwa dia akan mengurusnya. Seher pun tersenyum. Agah menidurkan Jeng. Agah berkata, kamu putraku. Hari di mana aku mengatakan kamu bukan putraku, itu adalah hari aku mati. Neriman datang menghampiri Charon dan bertanya tentang perceraian Charon dan Nedim. Charon berkata bahwa dia akan bercerai, lalu Charon mengusir Neriman. Neriman marah dan menyinggung Seher karena dia tidak ingin Charon bercerai dengan Nedim. Darwis memberikan dokumen Senis pada Nedim. Dokumen itu berisi masa lalu Oya. Nedim berkata, apa Senis menyelidiki Oya? Nedim terkejut, ternyata Oya pernah dirawat di rumah sakit jiwa.
Lalu Nedim menyuruh Darwis ke klinik Oya untuk mengecek Oya di sana atau tidak. Sharon datang, kemudian Sharon dan Nedim pergi ke pengadilan. Oya menelepon Başak. Başak memperingatkan Oya untuk tidak meneleponnya lagi. Saat Başak akan menutup teleponnya, Oya berkata bahwa dia sudah mengurus identitas Atlas dan Oya menyuruh Başak untuk menemuinya. Başak pun setuju. Oya tersenyum dan berkata, "Semudah itu membodohimu." Pengacara memberitahu Sharon bahwa Nedim memberi kompensasi dan tunjangan pada Sharon. Sharon terkejut melihat nilainya dan menyetujuinya. Lalu pengacara menyuruh Sharon dan Nedim menandatanganinya. Setelah resmi bercerai, Sharon berterima kasih pada Nedim. Nedim melepaskan cincinnya dan merasa lega karena dia sudah bercerai. Kemudian Darwis datang memberitahu bahwa Oya tidak ada di kliniknya. Damla menelepon Aga dan bertanya tentang Jeng. Aga memberitahu bahwa Jeng tertidur dan dia mabuk. Lalu Aga melihat Jeng namun Jeng tidak ada. Penjaga memberitahu Aga bahwa Jeng pergi pagi-pagi. Kemudian Aga menelepon Jeng. Jeng berkata bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dia urus. Kemudian Jeng menelepon Nedim dan bertanya kenapa Nedim tidak ke perusahaan. Nedim menjawab bahwa dia memiliki pekerjaan. Namun Jeng menyuruh Nedim meninggalkan pekerjaan itu dan datang ke perusahaan karena sangat penting. Sharon menangis dan berlari ke tepi laut. Sharon berteriak, "Oke, aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Tapi biarlah, aku memiliki banyak uang. Benar kan, Sharon? Kamu memiliki kehidupan di mana kamu bisa hidup bahagia bersama keluarga. Kamu punya banyak uang, Sharon. Hari ini milikku. Hari pertama dalam hidupku yang baru dan bahagia." Damla memberitahu Aga bahwa dia tahu segalanya dan Nedim benar. Murad memberikan dokumen tentang pekerjaan Yusuf dan Nedim. Lalu Nedim datang. Jeng berkata, "Pekerjaanmu dengan Yusuf. Tanah itu adalah tanah paman Yusuf, Nedim. Dia mencoba menjual dengan harga selangit. Jadi kami kacau, kamu paham?" Damla menangis dan berkata, "Ayah, aku tidak mempercayainya. Aku bilang dia tidak mungkin. Kataku itu fitnah. Aku membawa kalian semua ke depanku. Aku berkata padamu, kamu bukan ayahku lagi." "Ayah, bagaimana ibuku melakukan hal seperti itu?" Agah menjawab, "Putriku, aku memahamimu. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Sekarang kamu berhenti mencari yang salah. Dia menipu kita semua." Damla berkata, "Ayah, aku menyalahkanmu. Aku tidak pernah bersamamu." Lalu Agah memeluk Damla. Nedim berkata bahwa Yusuf tidak akan melakukan hal seperti itu. Jeng menjawab, "Apa Yusuf adalah anakmu, Nedim? Sudah kubilang berkali-kali jangan percaya orang ini. Pria ini mencoba menipu kita." Kemudian Yusuf datang. Jeng berkata, "Kami juga sedang membicarakan rencanamu. Kamu tahu kan rencana pamanmu itu?" Nedim menjelaskan pada Yusuf bahwa Jeng mengira Yusuf menipunya dengan menjual tanahnya pada perusahaan dengan harga tinggi. Yusuf menjelaskan dan dia tidak mencoba membodohi Nedim. Yusuf berkata, "Aku ingin menang bersama. Satu-satunya alasanku terjun ke bisnis ini dengan Nedim itu benar-benar menghangatkan darahku untuk Nedim. Ada untung besar dalam bisnis ini. Kami bisa menang bersama, tapi bisnis tidak dilakukan dengan banyak keraguan, dan kami tidak saling menyakiti. Aku akan mengirim pengacaraku besok. Kami mengakhiri kemitraan bisnis pertama ini." Nedim menjawab bahwa dia ingin tetap bekerja sama dengan Yusuf. Jeng kesal lalu pergi. Neriman tidak ingin pergi dari rumah Karacay. Seher berkata, "Betapa tidak puasnya kamu, Bu Neriman. Anak-anakku terbuang percuma. Pikiranmu masih pada uang, rumah mewah. Ini bukan milikmu, Bu Neriman." Oya sudah menunggu Başak. Başak bertanya pada siapa mereka akan membuat identitas. Oya berkata bahwa dia akan mengurusnya. Başak senang karena Atlas akan mendapat identitasnya. Sharon sedang memilih-milih rumah dan akan membeli rumah untuk keluarganya. Atlas terus menangis. Başak bertanya kenapa mereka keluar dari jalan raya. Oya menyuruh Başak untuk tidak khawatir dan panik. Oya berkata, "Keluarga Atlas menemukan jejak kami. Aku
tidak mengatakan apa-apa agar tidak membuatmu khawatir. Jadi aku harus menyembunyikanmu. Itu sebabnya kita pergi keluar kota. Basyak menjawab, siapa keluarga anak ini? Siapa mereka? Oya berkata, ketika waktunya tiba, kamu akan mengetahui keluarga asli anak ini. Neriman terus menyinggung Seher dan berkata bahwa mereka akan menjadi tunawisma. Kemudian Ceren datang. Seher dan Cemre memalingkan wajahnya dari Ceren. Ceren berkata bahwa Seher tidak peduli dan tidak memikirkannya. Cemre menjawab, diam Ceren, sejak kamu pergi wanita itu menatapmu. Kamu selalu memiliki pikiranmu, tapi pikirkan kenapa dia tidak melihat wajahmu. Kamu melakukan hal yang memalukan. Kamu yang melakukan, ibuku yang malu. Ceren meminta maaf pada Seher. Ceren berkata, ibu, hari ini aku bercerai. Dengan kompensasi yang aku dapat, aku membeli rumah. Ayo pergi bersama dan hidup bahagia di sana. Seher berkata, aku tidak akan pergi kemana-mana bersamamu. Rumahmu yang kamu beli dengan kompensasi yang kamu terima dari pernikahan palsu itu, aku bahkan tidak ingin mengambil langkahku. Kamu tidak malu sama sekali, bukan? Kamu benar-benar tidak bisa menjadi baik, Ceren. Maka kamu terlahir sebagai batu. Ceren berkata, aku berharap aku tidak terlahir dari batu. Kamu tidak mengatakan apa yang gadis ini lalui di usianya. Kamu tidak bertanya bagaimana putrimu melewati ini sendirian di usianya. Ya, pernikahan ini palsu, tapi aku tidak bersalah dalam semua kebohongan ini. Nenekku berkata, datanglah dan pergi ke Agah Karacai. Agah Karacai menginginkanmu sebagai menantunya. Aku pikir aku akan menikah dengan Jeng. Aku tidak tahu bahwa Nedim ada. Aku tidak tahu bahwa nenekku menjualku sebagai menantu pada Agah Karacai. Seher dan Cemre terkejut. Ceren berkata, aku jatuh cinta pada Jeng. Aku datang ke pelukannya untuk menikah. Aku tahu itu kesalahan, tapi aku melakukannya. Jeng juga tidak mengatakan tidak, Bu. Dia membawaku ke kamarnya. Seher menyuruh Ceren berhenti. Ceren berkata, kenapa, Bu? Kamu tidak tahan mendengarnya? Rasanya berat, bukan? Aku sudah mengalami semua ini. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa ke siapapun. Aku terbakar, Bu. Tahukah kamu rasanya tidak bisa berteriak seperti di neraka. Aku bertemu dengan iblis Senis. Senis membawaku dari tempat tidur Jeng dan melemparkanku ke kaki Nedim. Ketika dia mengetahui bayi itu dari Jeng, dia membawaku ke hotel untuk tes DNA. Aku pingsan di sana. Dia membuat video bodoh tentangku dengan pria yang tidak pernah aku kenal. Dia berkata, jika kamu mengatakan bayi itu dari Jeng, jika kamu tidak menikah dengan Nedim, aku akan memberitahu ibumu. Ibumu akan pergi ke kuburan, Zivan akan masuk penjara. Itu katanya. Aku sangat takut. Aku takut akan sesuatu yang terjadi padamu. Aku diam. Aku tidak bisa mengatakannya pada siapapun. Aku memilih dibakar di neraka sehingga tidak ada yang terjadi padamu. Aku sangat takut, Bu. Ketika kamu datang ke Istanbul karena mengira rumahmu terbakar, putrimu yang membakarnya. Bu, aku sangat mencintaimu. Lalu Ceren pergi. Seher marah pada Neriman dan berkata, wanita jahat dan bejat, katakan padaku kebohongan apa lagi yang kamu sembunyikan. Berapa lama kamu membuatku berdiri? Katakan padaku semuanya apa yang kamu sembunyikan. Neriman menjawab, kamu ingin tahu apa yang aku sembunyikan? Nyonya Cemre, aku telah menyimpannya selama 23 tahun. Aku tidak dapat memberitahumu. Cemre berkata, apa maksudmu? Neriman menjawab, kali ini bukan dosaku. Tahukah kamu siapa yang memilikinya? Seher berkata, jika kamu mengatakannya, dosa ini hilang dariku. Ceren bersumpah untuk tetap balas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya. Kemudian Jeng datang menghampiri Ceren dan memegang tangannya, namun Ceren menepisnya. Jeng ingin membicarakan sesuatu, namun Ceren tidak mau dan menghindar dari Jeng. Lalu Ceren membuang cincinnya.
Cemre terus bertanya. Neriman beralasan bahwa dia sakit kepala lalu pergi. Cemre bertanya pada Seher. Seher menjawab, ketika waktunya tiba, aku akan memberitahumu. Percayalah padaku. Jangan membuatku sedih. Jeng berharap bisa memutar waktu. Charon berkata bahwa walaupun Jeng bisa memutar waktu, Jeng tidak akan mengatakan pada semua orang bahwa itu bayi darinya. Jeng meminta maaf lalu Jeng pergi. Seher mengancam Neriman untuk tidak memberitahu Cemre karena Seher yang akan memberitahunya sendiri. Oya membawa Başak dan Atlas ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Başak khawatir keluarga Atlas mengikuti mereka. Oya menyuruh Başak untuk tidak khawatir karena dia akan melindunginya. Oya menyuruh Başak membuatkan makanan untuk Atlas. Kemudian Oya membawa Atlas. Başak bertanya, lalu Başak mengambil Atlas. Charon menghampiri Senis. Charon mengeluarkan tes DNA dan berkata, Jeng dan Nedim bersaudara. Tuan Agah akan segera mengetahui bahwa Jeng bukanlah anaknya. Aku menang, Senis. Ambillah, sobek, hancurkan. Tidak bisakah kamu mengambilnya? Apa itu terasa berat? Charon mengambil tes DNA itu, lalu Charon mengerem kursi roda Senis. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal, Hadi bye-bye.